Kerajaan Kidul, Desa Yosorati, Kecamatan Sumber Baru masih berjualan ini pada Kamis lalu. Padahal para pedagang tahu pasar itu tutup untuk sementara waktu untuk mencegah penyebaran virus corona. Dan berdasarkan kesepakatan antara pimpinan kecamatan dan juga Polres Jember, pasar hewan yang biasanya buka pada Kamis dan juga Sabtu ini rencananya akan ditutup. Apakah masih ada aktivitas? Kamis dan Sabtu, harinya hari Sabtu. Hari Sabtu. Ya kan, kita cek yuk ke lapangan langsung. Bergabung bersama dengan kontributor kami, ada Sinto Sofiadin ya. Sinto, selamat pagi. Anda berada di lokasi yang kami maksud ya Sinto ya. Informasi dari Anda bagaimana pagi ini? Kenapa? Ya, Anda berada di lokasi yang kami maksud, pasar hewan. Bagaimana informasinya pagi ini? Pagi ini di pasar hewan yang Yosorati Sumber Baru Jember diadakan penggerbekan karena pada Kamis lalu sudah diberi pengumuman jika pasar hewan harus dibubarkan atau diliburkan. Namun sejumlah pedagang memaksa untuk menjual dagangannya. Jadi polisi pagi ini melakukan pembubaran lagi dan memaksa mereka untuk segera meninggalkan tempat seperti itu. Ada tindakan tegas dari aparat pagi ini? Kenapa? Adakah tindakan tegas dari aparat pagi ini? Ya, hari ini karena para pedagang ngotot untuk tetap berjualan, jadi mobil polisi diarahkan kepada mereka yang ngotot berjualan. Jadi seolah-olah mau ditabrak seperti itu. Sinto, ini memang biasanya pasar ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya pasar ini buka dari jam 6 pagi sampai siang. Namun karena ini sudah mulai berdatangan pedagang-pedagang. Namun karena ada polisi, mereka memilih menjauh. Jadi, namun tetap ada transaksi jual beli seperti itu. Kondisinya sudah. Kenapa? Kondisinya berarti saat ini sudah clear ya. Tadi sempat kita melihat masih ada hewan-hewan. Ini ada tenda-tenda di sebelah kiri Anda. Ini memang biasa dipergunakan tenda ini untuk pedagang. Iya, ini biasanya digunakan dan sekarang sudah ada himbauan di depan pasar hewan agar tidak berjualan lagi untuk sementara waktu. Namun mereka ngotot di luar pasar, di luar pagar gitu. Baik. Jadi di pinggir-pinggir jalan. Baik. Mudah-mudahan ada pola komunikasi yang komprehensif pagi ini kepada para pedagang agar dicarikan solusinya, karena pedagang pun juga tentu kan ingin menghidupi roda perekonomian mereka ya. Ada titik tengahnya lah begitu. Sejauh ini kebijakan pemerintah Jember sendiri bagaimana Sinto? Kebijakan pemerintah Jember untuk menutup semua pasar hewan dan membatasi waktu untuk pasar tradisional. Jadi mereka tidak lagi bebas berjualan, namun ada batasan waktu dari jam 7 sampai jam 9 seperti itu. Baik. Baik, terima kasih banyak Sinto Sofiadi melaporkan langsung dari Jember. Ini tadi itu ya, lokasinya nampaknya sudah clear ya, Vi ya? Ya. Dan mobil polisi sepertinya terus membunyikan sirenenya ya, begitu di situ ya. Kita kembali lagi ke Mas Edi Priyono, tenaga ahli utama kantor staf presiden, dan sudah ada juga warga masyarakat yang ingin juga bergabung ya. Bergabung. Kita sapa ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ya, dengan Pak siapa nih? Dengan Pak Aswari. Ya, Pak Azari dari Riau, silakan Pak. Yang ingin saya ada dua pertanyaan ini, Mbak. Yang pertama itu untuk pemerintah kan ada rencana mau kasih kompensasi untuk para pemudik. Itu pemudik di seluruh Indonesia atau tidak? Yang kedua, tentang relaksasi kredit yang di bank itu, itu yang sebenarnya itu bisa dijelaskan lebih detail nggak? Karena di lapangan itu kenyataannya dari pihak bank itu hanya memberi perpanjangan masa kredit, jadi ditambah masa kreditnya, angsuran tetap jalan. Itu aja Mas, terima kasih. Baik. Silakan Pak Edi. Yang mana dulu nih pertanyaannya tadi, apa yang pertama tadi itu? Yang pertama mengenai siapa saja pemudik yang dapat diberikan kompensasi. Oke, sebenarnya kalau dari skema safety net ya, jaring pengaman sosial yang di dokumen yang saya pegang ya,
sebenarnya kita nggak bilang bahwa itu spesifik untuk pemudik ya. Jadi dari skema-skema tadi yang ada kartu perluasan PKH, program kartu harapan, terus kemudian perluasan kartu sembako, kemudian kartu prakerja itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Tapi memang untuk nah di antara itu yang baru itu kan kartu prakerja. Untuk sementara kita nggak usah perdebat namanya ya. Namanya kartu prakerja, tapi sebenarnya untuk dalam rangka untuk sebagai bagian dari penanggulangan masalah COVID-19 ini desainnya agak dirubah sehingga menjadi seperti bantuan langsung tunai tapi syaratnya adalah pelatihan begitu ya. Nah, itu sebenarnya berlaku untuk seluruh Indonesia. Tetapi ini kan program baru ya. Ini program baru sehingga tadinya memang program ini mau diluncurkan pertama itu di Jakarta, kemudian Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, ini sebenarnya karena kemudian ada COVID dan kebetulan juga Jakarta yang paling terkena dampak yang paling besar kalau dari data yang ada, maka kita akan push yang pertama ini memang di Jakarta. Tapi secara prinsip, program Kartu Prakerja yang sudah dimodifikasi menjadi semacam bantuan langsung tunai bersyarat, itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Tetapi waktunya tidak sama ya. Untuk saat ini yang menjadi prioritas, itu memang Jakarta. Sekali lagi, selain karena dia merupakan salah satu daerah dengan penderita COVID-19 terbanyak, itu juga karena memang dari kesiapan dari pelaksana. Karena ini program baru. Mas yang Edi, kedua tadi yang relaksasi kredit ya. Ya betul Mas, itu Mas. Nah ini perlu kami sampaikan bahwa relaksasi kredit itu memang diserahkan, yang pertama adalah even pemerintah itu tidak bisa langsung mengintervensi bank ya. Itu bukan kewenangan pemerintah, nanti keliru lagi kalau pemerintah langsung mengintervensi bank. Meskipun message dari Pak Presiden, Pak Jokowi itu kan jelas banget ya. Nah itu kemudian diserahkan kepada OJK sebagai institusi yang punya kewenangan untuk katakanlah mengatur lembaga keuangan termasuk di dalamnya adalah bank. Kemudian sudah ada peraturan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah di situ juga kemudian diserahkan kepada bank masing-masing. Tadinya saya juga sempat khawatir, tapi ternyata per hari kemarin itu sudah ada 41 bank yang menjalankan program relaksasi kredit. Nah, bentuk relaksasi teknisnya itu memang diserahkan kepada bank. Mengapa demikian? Ini juga perlu saya jelaskan kepada masyarakat. Karena bank itu juga sebuah usaha juga, dia mesti menggaji karyawannya dan sebagainya. Sehingga perlu dijaga agar bank itu juga tidak mengalami kesulitan. Nanti kalau lembaga keuangan mengalami kesulitan, kita semua yang akan repot. Nah, oleh karena itu, memang kita harapkan, dari pemerintah mengharapkan adalah berbagai macam relaksasi, termasuk di dalamnya penangguhan pembayaran dan sebagainya. Tetapi memang teknisnya diserahkan kepada masing-masing bank. Gitu. Oke. Ya. Mas Edi, baik, ini kita juga masih ada satu penelpon lagi yang akan kita sapa sekarang ya. Selamat pagi dengan Pak Akbar dari Bandung ya? Iya. Silakan Pak Akbar. Iya. Ini Pak Akbar, mau menyikapi. mohon maaf Pak Akbar, bisa televisinya dikecilkan suaranya? Iya, benar. Karena mengganggu komunikasi juga. Oke, silakan Pak Akbar. Ya, ini saya menyikapi tadi banyak masyarakat yang kurang mengindahkan himbauan pemerintah untuk karantina di rumah. Nah, pertanyaan saya, apakah pemerintah tidak membaca tentang undang-undang tentang karantina kesehatan, bahwa selama karantina kesehatan itu masyarakat seluruh biaya hidupnya adalah ditanggung oleh pemerintah. Itu saja, Mas. Oke. Baik, terima kasih Mas Akbar. Kita Mas Jawabnya Edi nanti ya. kita akan jawab ya mengenai karantina kesehatan, seharusnya kehidupan dari masyarakat ini ditanggung pemerintah ya. Tapi kita harus jeda dulu sejenak, tetap bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi.